Selamat siang, kembali lagi dengan saya Amnas Tanggang dengan NPM 218520004 dari kelas 6 SIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis portofolio aplikasi yang merupakan tugas dari mata kuliah PSSI yang dibimbing oleh Pak Fatih. Nah, pada kali ini pada layar kita dapat melihat bahwa pada strategi itu ada inovasi dan perubahan bisnis. Inovasi bisnis merupakan perubahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan ataupun permintaan pasar. Inovasi merupakan langkah mutlak yang harus diambil jika ingin tetap relevan di tengah gempuran perubahan zaman. Dan kedua ialah rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis ini mencoba untuk memisahkan proses yang lama dengan proses yang baru tentang bagaimana kita mengorganisasikan dan memperlakukan bisnis. Hal ini mencakup penggantian metode lama dan mencari metode baru untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya, untuk key operasional, yang pertama adalah efektivitas bisnis, di mana tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan kegiatan tertentu. Dan yang kedua itu rasionalisasi dan integrasi bisnis. Di sini rasionalisasi dapat kita ketahui bahwa rasionalisasi itu adalah proses, cara ataupun perbuatan yang bersifat rasional dalam bisnis. Integrasi merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional, di mana hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dalam usaha sudah sangat jelas dan terarah. Nah, selanjutnya pada yang kedua ialah untuk support efisiensi bisnis. Efisiensi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan agar perusahaan dapat mencapai hasil yang optimal. Efisiensi ini berarti kemampuan mencapai hasil yang optimal melalui penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang minimum dalam suatu perusahaan. Proses eliminasi dan pengurangan biaya. Proses eliminasi dan pengurangan biaya ini adalah tujuannya untuk di sini kita akan mendata segala proses yang ada, di mana kita akan mengeliminasi atau menghilangkan beberapa cost yang ataupun risiko yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir itu high potensial, proyek riset dan pengembangan, yang merupakan aktivitas yang dilakukan biasanya berorientasi ke masa yang akan datang dan jangka panjang, baik dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni maupun pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh jurnal untuk pembuatan portofolio aplikasi. Yang pertama adalah portofolio aplikasi Dinas ABC. Nah, kita tahu bahwa portofolio aplikasi itu harus direncanakan dan dikelola menurut kontribusinya bagi bisnis sekarang maupun yang akan datang. Nah, pada kali ini adalah portofolio aplikasi McFarland untuk bisnis Dinas ABC. Dari matriks ini dapat kita lihat bahwa nantinya semua aplikasi akan dipetakan sesuai dengan
fokus perusahaan untuk mendukung berjalannya proses bisnis perusahaan tersebut. Kita dapat melihat 4 kuadran ini. Nah, selanjutnya proses pembuatan portofolio aplikasi. Penyusunan. Nah, untuk penyusunan portofolio aplikasi itu pada tahap pertama ialah penentuan portofolio aplikasi McFarlane. Yang kedua, pembuatan arsitektur sistem aplikasi. Yang ketiga, pembuatan tugas akhir. Nah, untuk penentuan portofolio aplikasi itu kita dapat melihat potensi-potensi aplikasi yang ada pada tahapan sebelumnya dan akan kita kelompokkan untuk beberapa kelompok. Dan yang pertama itu adalah potensi aplikasi berdasarkan analisis internal SITI, dan yang kedua adalah berdasarkan BSC dan CSF. Yang ketiga berdasarkan analisis tupoksi. Yang keempat berdasarkan hasil analisis PEST. Nah, dari keempat potensi aplikasi ini, maka akan melakukan penggabungan potensi aplikasi. Nah, ini adalah aplikasi portofolio untuk dinas ABC. Dapat kita lihat bahwa untuk aplikasi strategi itu yang digunakan sistem informasi geografis optimalisasi lahan. Untuk high potential itu sistem informasi pengadaan barang dan jasa. Dan yang kedua, sistem informasi kendali mutu. Untuk key operasional itu ada sistem informasi manajemen kepegawaian, keuangan, kearsipan, manajemen barang daerah, penyusunan anggaran, pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi. Untuk key operasional ada sistem informasi manajemen Nah, yang terakhir ada aplikasi support portal dinas ABC, sistem informasi pengelolaan komplain, pengelolaan tugas, presensi pegawai, manajemen surat. Nah, dari hasil ini kita dapat melihat bahwa untuk pembuatan arsitektur sistem aplikasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan bisnis yang dapat didukung oleh aplikasi-aplikasi yang ada di sini, di mana satu aplikasi yang termasuk aplikasi strategis, satu aplikasi untuk perencanaan dan analisis, satu aplikasi untuk monitoring dan kontrol, 5 aplikasi untuk transaksi, dan 7 aplikasi untuk pendukung operasional dalam pembuatan portofolio aplikasi ini. Selanjutnya kita akan melihat contoh jurnal dari pengembangan portofolio aplikasi pada CV Puji Lestari Sentosa. Pada pengembangan portofolio aplikasi CV Puji Lestari Sentosa, pada penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa ada beberapa kekurangan portofolio yang digunakan saat ini, yaitu sistem yang belum terkoneksi antara divisi dan kantor cabang, dan juga pencapaian target yang masih pasif. Kita dapat melihat model perencanaan strategi SI berdasarkan metode Word and Paper. Nah, ini adalah dia. Ini merupakan langkah-langkahnya. Nah. Metode penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari aspek strategi, operasional, dan pemetaan portofolio aplikasi. Nah, strategi SI sebagai bagian dari perencanaan strategi SI telah dibuat dalam bentuk portofolio aplikasi yang memetakan kategori dari aplikasi SI pada proses bisnis yang ada saat ini pada CV Puji Lestari Sentosa
berdasarkan kebutuhan informasi dari metode identifikasi proses bisnis yang dapat kita lihat pada layar ini sampai dengan ini, tabel ini. Dan setelah mendapatkan kebutuhan informasi tersebut, nah kita dapat melakukan perbandingan dengan harapan kebutuhan informasi yang sudah diketahui. Nah, dari perbandingan tersebut maka dimunculkan rekomendasi SI yang dapat mengakomodasi kebutuhan informasi yang diharapkan pada CV Pujilas Sentosa. Nah, ini adalah rekomendasi sistem informasinya. Pada kategori support, ini merupakan portofolio aplikasi CV Pujilas Sentosa. Pada kategori support terdapat 4 aplikasi: proses bisnis akuntansi, pengajuan dan persetujuan RAB pengadaan, pengelolaan data, presensi dan penggajian karyawan, serta pengurusan legalitas sertifikasi. Pada kategori key operasional terdapat 5 aplikasi, yaitu pada proses bisnis pemesanan bahan baku dan pendukung, manajemen inventory rumah produksi, manajemen inventory outlet, perencanaan produksi, dan kontrol produksi. Pada kategori strategi terdapat 3 aplikasi, yaitu pada proses bisnis penerimaan pesanan produk, pelayanan konsumen, dan pemasaran online. Dan untuk high potentialnya itu adalah metode pemecahan masalahnya, rekomendasi sistem berdasarkan kebutuhan tersebut terbagi menjadi 2, yaitu aplikasi proses bisnis yang masuk pada kategori strategi dan aplikasi proses bisnis yang masuk pada high potential. Sistem penerimaan pesanan produk dan pelayanan konsumen dengan sistem online melalui website masuk pada kategori strategi karena berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan dalam meningkatkan penjualan. Penyempurnaan pada proses bisnis akuntansi, manajemen, inventory, kontrol produksi, pengajuan dan persetujuan RAB, serta pengelolaan data karyawan, dan lain sebagainya dengan sistem online dan terintegrasi termasuk pada kategori high potential. Dengan adanya portofolio aplikasi yang telah dikembangkan ini, perusahaan CV Pujilas Sentosa dapat menggunakannya sebagai referensi aplikasi sistem informasi pada proses bisnis mana yang lebih dahulu menjadi perhatian. Nah, untuk selanjutnya dapat dilakukan penelitian manfaat bisnis dan penentuan prioritas secara kuantitatif yang dapat mengakomodir kebutuhan sistem yang akan datang. Selanjutnya adalah perencanaan portofolio aplikasi pada perguruan tinggi XYZ. Jurnal ini membahas tentang perencanaan portofolio aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh perguruan tinggi XYZ untuk mendukung proses bisnisnya dalam mencapai tujuan. Yang pertama, kita dapat melihat metode penelitian yang digunakan ialah berdasarkan matriks SWOT. Nah, ini adalah skema alur penelitiannya. Dan ini merupakan portofolio aplikasi saat ini. Berdasarkan hasil analisis kondisi aplikasi saat ini, PT XYZ hanya memiliki 8 aplikasi dalam mendukung proses bisnisnya. Nah, portofolio aplikasi yang akan mendatang dibuat berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal lingkungan bisnis serta analisis internal
dan eksternal lingkungan sistem informasi dari PT XYZ. Dalam menentukan kebutuhan sistem informasi pada PT XYZ didapatkan dari hasil matriks SWOT, kondisi internal dan eksternalnya, kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan seperti yang ada di sini, sehingga kita dapat. Ini merupakan solusi sistem informasi yang telah dipetakan. Nah, berdasarkan hasil matriks SWOT, teridentifikasi 26 aplikasi yang dibutuhkan oleh PT XYZ guna mendukung proses bisnis dalam mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil pemetaan dengan McFarland Strategic Guide untuk portofolio aplikasi pendatang yang akan digunakan. Berdasarkan analisis ini, teridentifikasi 9 aplikasi untuk key operasional, 4 aplikasi sebagai aplikasi support, 10 aplikasi untuk strategik, dan 3 aplikasi untuk high potential. Untuk kategori operasional, aplikasi yang digunakan nantinya akan dipakai dan bermanfaat untuk menopang kegiatan operasional bisnis PT XYZ. Nah, pada aplikasi support, aplikasi pendukung yang dapat menciptakan keunggulan tersendiri, namun keberadaannya tidak menjadi syarat penting dalam menopang proses bisnis atau memberikan keuntungan kompetitif. Nah, untuk strategi itu aplikasi yang sangat penting untuk mendukung kesuksesan bisnis PT XYZ di masa mendatang. Nah, yang terakhir untuk high potential, aplikasi inovatif yang mungkin nantinya akan menjadi sangat penting dalam kebutuhan bisnis PT XYZ untuk di masa mendatang. Nah, dari hasil portofolio aplikasi, McFarland dapat digunakan sebagai acuan pembuatan aplikasi baru dan pengembangan aplikasi yang sudah ada agar sesuai proses bisnis guna mencapai tujuannya. Nah, tadi adalah penjelasan beberapa contoh proses pengembangan aplikasi pengembangan portofolio aplikasi di beberapa perusahaan yang ada pada beberapa jurnal yang saya jelaskan tadi. Sekian penjelasan dari saya. Adapun tutur kata yang kurang jelas ataupun tidak berkenan di hati viewers, saya mohon maaf. Salam.